Masukkan itu apanya begitu kan? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf ro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum paham ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri dalam mengaji Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran. Maka di sini kami akan membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam belajar untuk melancarkan Al-Quran dan juga dalam memahami ilmu tajwid. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan juga insya Allah akan cepat lancar dalam membaca Al-Qurannya. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya, insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Tanpa perlu berlama-lama, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah, ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Sebelumnya telah kita bahas pada surah Al-Waqi'ah ayat ke-1 dan ayat yang kedua. Sekarang masuk pada ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat. Nah, sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Nah, setelah itu sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama, kho dibaca panjang. Kenapa kok kho dibaca panjang? Jangan perhatikan media gambar di layar. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Nah, kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Yang ke atas ini huruf alif. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini. Ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Nah, ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ini baris satu di atas huruf, ini namanya harokat fathah, atau biasa disebut juga dengan tanda baca fathah, baris fathah, begitu. Intinya fathah. Kho dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Khafidatur rafi'ah. Di sini ada tanwin, setelahnya huruf ro. Nah, perhatikan media gambar di layar. Nah, namun sebelum itu perlu untuk diingat ini ya. Setiap, ingat kalimat itu setiap ya. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin bentuknya ada 3. Baris 2 di atas huruf fathatain, baris 2 di bawah huruf kasrotain, yang satunya dhammatain. Seperti yang tertera pada media gambar yang di sebelah tanda panah tuh. Ada kan situ nun sukun atau tanwin. Jadi setiap kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Kalau di situ ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya begitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini tanwin, setelahnya perhatikan, setelahnya huruf ro. Huruf ro ini
huruf apa begitu. Nah, kita lihat yang pada gambar itu, huruf ro termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada dua huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Nah, sedangkan idgham bila gunnah ya, cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya begitu kan? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf ro. Kita baca khafidatur, tur. Jangan dibaca tun. Tun ro, jangan tadi dibaca tur ro. Dia langsung masuk, melebur ke huruf ro. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan. Maka masuk saja, enggak usah didengungkan. Fidatur ro pendek saja. Jangan dibaca tur, panjangkan begitu, jangan. Jangan dipanjangkan begitu, jangan. Pendek saja. Tur ro begitu. Kemudian huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah atau harokat dhammah. Nah, seperti ini nih, harokat dhammah nih. Di atas ini fathah. Huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah atau dhammah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Ro, khafidatur rafi'ah. Ro dibaca panjang. Kenapa kok ro dibaca panjang? Nah, kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Sebelum huruf alif, kalau ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga ro dibaca panjang begitu. Ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sama lah dengan yang tadi itu. Nah, bedanya kalau ini kan alifnya dia nggak disambung, karena ini bertemu dengan huruf ro di sininya nih, nggak bisa disambung dia begitu. Kalau tadi itu yang di awal tadi itu kan dia disambung begitu. Intinya ada alif, bukan soal sambung menyambung. Intinya ada alif, sebelumnya ada harokat fathah begitu. Huruf tersebut dibaca panjang. Ini ro dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, ini kita baca rafi'ah. Nah, ini kita baca rafi'ah. Jangan dibaca rafi'at. Jangan. Mengapa kok begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya, kita mengaji Al-Quran, bertemu dengan huruf. Di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha. Maka ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Jadi kaedahnya itu, kalau huruf ta marbutoh itu, kalau kita wakopkan, maka dia menjadi huruf H. Kalau kita berwakop berhenti tepat di huruf ta marbutoh, jadi huruf H dia. Tapi kalau kita wasolkan, baru huruf ta ini yang dibaca begitu. Ini kalau kita wasolkan fi'atun idza ha. Huruf ta yang dibaca. Tapi kalau misalkan kita wakofkan, huruf H yang dibaca fi'ah. Nah, begitu ya. Kalau berwakof jadi huruf H. Kalau diwasolkan jadi huruf ta. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini wakaf mamnu, maknanya itu dilarang untuk berwakaf. Tapi ada pengecualian. Kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, ini kan di akhir ayat kan, di akhir ayat Al-Waqiah ayat yang ketiga di akhirnya dia. Maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu tersebut begitu. Kalau di akhir suatu ayat. Kemudian za dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi, supaya kita juga bisa latihan, bisa mengamati tanpa media gambar. Za dibaca panjang. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif, sebelum alif kalau ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga za dibaca panjang. Kalau pada media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Idza mad tabi'i panjang 2 harokat. Idza rujjatil, huruf ro kalau dia memiliki harokat dhammah, maka huruf ro kalau dia memiliki harokat dhammah maka dibaca apa tadi itu? Dibaca tafkhim, dibaca tebal. Tadi sudah kami jelaskan itu. Idza rujjatil, alif lam setelahnya huruf hamzah. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif lam letaknya jajar begini. Nah, itu terjadi hukum tajwid tuh. Kalau nggak alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Perhatikan media gambar di layar. Huruf hamzah termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah itu. Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf hamzah termasuk huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Dikarenakan huruf hamzah huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah.
Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas, dia ada tanda sukunnya. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar begini, huruf lamnya ada tanda sukunnya, itu alif lam qamariyah tuh. Rujjatil ardu rajja. Huruf ro sukun kalau sebelumnya ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Cuman di sini yang kita temui tanda baca fathah, maka huruf ro sukunnya juga dibaca tabkhim, dibaca tebal. Tebal kan huruf ro-nya. Ardu rajja. Huruf ro memiliki harokat fathah, dibaca apa tadi? Dibaca tabkhim juga. Ardu rajja. Ini kalau kita berwakaf di huruf jim ini kita baca rajja, jangan dibaca rojjan. Kita panjangkan 2 harokat. Kemudian kita ganti fathatainnya menjadi fathah, dibaca rojja. Ini namanya adalah mad iwad. Mad iwad itu panjangnya 2 harokat. Nah, tandanya mad iwad. Pertama, kata kunci pertamanya. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Huruf alif. Sebelum huruf alif ada tanda baca baris 2 di atas huruf, tanda baca fathatain. Kemudian kita berwakaf, kita berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini. Sehingga terjadilah mad iwad. Kami ulang, pertama ada alif. Sebelum alif ada harokat fathatain, ada baris 2 di atas huruf. Kemudian kita berhenti di huruf yang memiliki baris 2 di atas huruf ini. Maka terjadi mad iwad seperti itu. Ya, kunci pertamanya ada alif, kunci keduanya berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca fathatain, begitu. Terjadi pada huruf yang memiliki fathatain saja. Mad iwad panjangnya 2 harokat. Rajja. Di sini ada tanda wakaf bentuk jelam alif, tadi di atas sudah kami jelaskan dengan detail. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sampai bertemu di pertemuan belajar ngaji yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.